Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa Bankum berbicara. Hari ini kita sedang berada di Universitas Riau, di mana salah satu universitas terbaik di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait masalah hukum, tentunya di dalam program Bankum berbicara. Nah, kita datang di sini di Unri, tentu ada narasumber-narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, tentunya ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Tentu salah satu yang saya wawancarai ini adalah seorang ahli pidana yang mengajar di Unri. Namanya Pak Erdiansah SMH, yang saat ini juga sedang mengenyam pendidikan program doktoral di Universitas Islam Riau. Mari kita sambut Pak Erdiansah SMH. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi senang sekali Pak Ahli ya, kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat indah ini. Tentunya juga dalam semangat puasa ya Pak Ahli ya. Betul. Gimana, lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Baik. Sedikit informasi bagi pemirsa Bankum berbicara, ini Pak Ahli ini adalah seorang ahli pidana yang sudah malang melintang ya di pengadilan untuk memberikan keterangan terkait daripada pidana, baik dari segi material maupun juga dari segi formil ya, ini ahlinya. Jadi kalau nanti ada yang butuh ahli pidana untuk diminta keterangannya sebagai ahli, nah ini dia ya, Pak Ahli, Pak Erdiansah. Ya, baik, pada kesempatan kali ini tentunya Bankum berbicara ini tidak jauh-jauh Pak Ahli ya. Saya minta waktu Pak Ahli dulu untuk berdiskusi ya kan, sambil memberikan edukasi kepada pemirsa, supaya khasanah dalam berpikir kita mengenai dunia hukum ini bertambah ya. Bukan begitu Pak Ahli? Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai nih Pak Ahli, kita dari Bankum berbicara ini ada slogan ya kan? Ya. Nah, jadi saya minta Pak Ali juga supaya sama-sama bersama dengan saya untuk menyuarakan slogan daripada Bankum berbicara. Baik. Gimana Pak Ali? Oke. Semangat? Semangat. Oke, saya sampaikan Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih para penonton setia Bankum, dan di sini juga ada Pak Ahli. Jadi begini Pak Ahli, pada siang hari ini kita sedikit berbincang dan berdiskusi terkait daripada KUHP baru ya Pak Ahli. Betul. Nah, terkait daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, tentunya di sini Pak Ahli, ini kan akan berlaku ini. Kapan sekiranya ini berlaku? KUHP nasional artinya berlaku Januari tahun 2026. Tahun 2026 ya. Itu mulai berlaku. Baik. Mungkin sedikit diskusi yang kita buka pada kesempatan ini Pak Ahli. Ya. Tentunya ini kan namanya kan KUHP yang baru. Betul. Artinya ini menjadi sebuah produk hukum yang baru ya kan bagi Indonesia dalam bidang hukum pidana kan gitu. Betul. Yang sebelumnya kita juga punya KUHP, tentunya produk daripada Belanda kan gitu. Ya, warisan Belanda. Warisan Belanda yang sekarang dengan adanya KUHP baru ini menjadi sebuah hal yang baru bagi hukum kita kan gitu. Nah, pertanyaan saya yang bisa kita diskusikan kepada Pak Ahli, sebenarnya menurut Pak Ahli ini apa sih sebenarnya perbedaan antara KUHP yang lama sebelumnya ya dengan produk hukum KUHP baru ini yang dalam hal ini kan menggantikan warisan daripada Belanda tadi. Daripada Pak Ahli bagaimana? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah KUHP, nah tentu dari awal ya dulu yang disebut dengan adalah Kode Penal. Iya, betul. Kode Penal itu berasal dari Prancis. Iya. Waktu itu zaman Napoleon Bonaparte. Betul. Nah, lalu kemudian Prancis menjajah Belanda, maka di Belanda lah berlakulah KUHP Nederland. Iya. Artinya berlaku di Belanda. Kemudian KUHP ini berlakulah di Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia. Betul. Nah, menjajah Indonesia ini ada dua KUHP, ada untuk orang Timur, ada untuk Eropa kan begitu waktu itu. Nah, jadi kapan KUHP ini berlaku di Indonesia yang KUHP yang lama itu 1 Januari 1918 waktu itu. Sehingga lalu KUHP ini hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Namun kemudian
berlakunya KUHP ini secara Nusantara, KUHP yang lama, itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, kalau saya tidak salah ya. Jadi secara Nusantara berlakulah KUHP ini secara nasional ketika itu. Namun dengan catatan bahwa ada dasar pasal 2 aturan peralihan. Betul. Nah, jadi kan hanya sementara. Nah, lalu kemudian tahun 68 Indonesia sudah mulai menggagas. Menggagas KUHP yang baru ya. Maksudnya ya KUHP nasional. Artinya Indonesia harus punya produk sendiri. KUHP nasional. Karena Indonesia yang sudah berdaulat. Berdaulat ya tentu punya KUHP sendiri. Betul. Nah, maka artinya tahun 2023 dari tahun 68 ya artinya baru sekarang tahun 2023 muncullah KUHP yang baru. Nah, dengan KUHP yang baru ini ya tentu artinya ini harapan kita semua. Indonesia sudah memiliki produk hukum yang baru, KUHP yang baru, ya tentu KUHP yang lama ya tentu ya kalau kita bicara secara filosofi ya tentu tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Betul. Nah, tentu ya artinya bahwa KUHP yang lama dengan perkembangan masyarakat yang ada ya tentu secara tidak langsung artinya tidak memberikan artinya pun bisa digunakan kembali. Betul. Karena ya secara filosofi, sosiologis, kemudian secara yuridis, tentu kita bicara secara yuridis Undang Dasar 45. Betul. Negara kita sudah merdeka, tentu harus punya KUHP yang baru. Nah, jadi inilah latar belakang KUHP itu harus diganti. Nah, dengan berlakunya KUHP yang baru ini, artinya di mana perbedaannya? Ya tentu perbedaannya bahwa kalau kita lihat KUHP yang baru ini lebih mengedepankan artinya beberapa hukum yang hidup di tengah masyarakat. Betul. Artinya ada pengakuan di pasal 3 itu bahwa living law atau hukum yang hidup di masyarakat itu diakui. Nah, bahkan namanya hukum hidup di masyarakat itu juga diatur di dalam Undang Dasar 45 di pasal 18. Ya, artinya hukum hidup di tengah masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga bahwa mengakui juga artinya hukum adat, kan gitu, hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Nah, di dalam KUHP yang baru memang mengatur tentang sanksi adat. Namun sanksi adat ini tidak diberikan secara keseluruhan. Namun pada daerah-daerah tertentu yang artinya masih masyarakat yang menganut masih ada sanksi adat. Nah, tapi sanksi adat ini tidak serta-merta bisa diberlakukan. Namun ada harus aturan pelaksananya atau ada perdanya. Nah, sehingga masyarakat juga harus ketika ini mau diberlakukan pada masyarakat tertentu, pemerintahan setempat harus membuat terlebih dahulu peraturan daerahnya tentang pemberian sanksi adat supaya korelasi dengan KUHP yang baru. Berarti yang Pak Ahli sampaikan inilah yang menjadi sebuah ciri khas daripada KUHP yang baru ini terkait tentang tadi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ini kan. Artinya kalau di KUHP yang lama kan ini masih belum mengakomodir hal-hal seperti begini kan itu. Betul. Nah, tetapi saya mau lebih mendalam sedikit terkait daripada tadi Pak Ahli menyampaikan bahwasanya kan tentu di negara kesatuan Republik Indonesia ini mengenai tatanan yang hidup di dalam sosial masyarakat ini, dalam budaya masyarakat ini kan tentu kan berbeda-beda. Betul. Kan gitu. Nah, tetapi tadi memang payung hukum tertingginya adalah KUHP yang baru ini kan. Nah, jadi mengenai perda ini sebenarnya menurut kacamata Pak Ahli ini bagaimana sebenarnya ini? Apakah nanti di setiap daerah nanti ini, ya kan, di seluruh provinsi lah katakan seperti itu atau di setiap kabupaten itu wajib dibentuk perdanya per masing-masing atau bagaimana nanti teknisnya ini? Kira-kira dari kacamata Pak Ali, apakah itu nanti bukan sebuah menjadi problematik ya kan dari pembuatan perda itu tersendiri? Menurut Pak Ali bagaimana? Ya, jadi begini. Maka saya katakan tadi bahwa tidak semua daerah itu masih memiliki hukum adat. Nah, artinya hanya daerah-daerah tertentu. Contoh seperti di Papua. Kemudian ada lagi daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat. Artinya kan mereka juga memiliki sanksi adat. Maka ada nenek mama, tokoh masyarakat yang memberikan sanksi itu. Nah, tentu tidak semua artinya provinsi ataupun daerah harus
mempersiapkan. Ya. Namun hanya daerah-daerah tertentu yang masih menganut sanksi adat. Ya. Nah, di situ. Nah, jadi ya tentu memang kalau kita mengacu pasal-pasal 64 itu memang ada sanksi pokok ya. Sanksi pokok itu ada seperti berbeda dengan KUHP yang lama. Ya. Dan di situ juga ada pekerja sosial dan sebagainya. Nah, jadi intinya bahwa maka perda untuk penerapan sanksi adat itu tidak semua provinsi. Ya. Hanya beberapa daerah yang masih memiliki sanksi adat dan masih kas adatnya sudah masih hidup di tengah masyarakat begitu. Ya. Oke. Jadi saya ingin lagi menyinggung lagi terkait dari yang disampaikan Pak ahli tadi, kan tentu Pak ahli menyampaikan tadi bahwasanya di sini ada sanksi berupa denda tadi kan gitu. Ya. Apakah sanksi yang Pak ahli sampaikan ini bisa ditafsirkan sebagai bahwasanya KUHP yang lama dulu itu kan tentu kan semua berbicara soal kepastian hukum kan itu. Betul. Siapa yang melanggar langsung ditangkap kan gitu. Betul. Ya kan, tidak ada lagi apa namanya itu pendekatan secara restoratif justice kan begitu. Ya. Nah, apakah ini sebuah ciri daripada KUHP yang baru ini supaya penyelesaian masalah itu jangan melulu ya kan, oh siapa yang melanggar langsung dipidana gitu. Apakah ini tadi yang berhubungan dengan restoratif justice ini? Ya. Menurut Pak ahli. Ya, jadi begini. Muara dibentuknya KUHP yang baru ini memang dari awal ada dua konsep. Ya. Artinya tidak hanya penal. Ya. Tidak hanya pidana. Ya. Tetapi juga non penal. Ya. Nah, non penal ini tentu bahwa sanksi itu tidak hanya kepada sanksi pidana. Ya. Tetapi sanksi yang diberikan itu seperti ya non penal. Ya. Non penal itu adalah di luar hukum pidana. Ya. Seperti kerja sosial, membayar denda. Nah, tentu dalam hal ini, kenapa hal ini dilakukan? Kalau kita berfokus pada KUHP yang lama, memang tidak ada artinya semuanya bermuara kepada penal. Ya. Kepada artinya pidana. Betul. Nah, sedangkan KUHP yang baru ini ya tidak menghukum seseorang itu dengan secara pidana, tetapi dengan beberapa kriteria. Artinya kriteria hukuman itu bisa diberikan. Apakah membayar denda tergantung dengan kategorinya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 dalam KUHP yang baru. Nah, tentu kan ada kategori 1 juta. Itu tergantung dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, sehingga ya ini salah satu juga bahwa untuk mengurangi daripada over kapasitas daripada penjara, karena biaya penjara itu cukup tinggi. Nah, tentu negara sudah antisipasi bagaimanapun, artinya ya ketika kejahatan itu yang sifatnya dipiring, ya tentu mungkin masih bisa dibayar denda ataupun dengan kerja sosial. Nah, ini artinya KUHP yang baru. Tapi ini bukan semata-mata untuk membiarkan kejahatan kan Pak ahli kan itu. Ya. Sedikit berseloroh lah Pak ahli gitu. Ya tidak. Ya tidak. Tetapi ya artinya bahwa tidak semua ancaman pidana itu harus bermuara kepada penjara. Betul. Nah, tentu ya salah satunya tadi. Nah, artinya kan ada sanksi adat, kemudian ada kategori ancaman hukuman, ada kerja sosial dan sebagainya. Nah, bahkan hukuman mati pun sebagai alternatif, hanya pidana khusus dan sebagainya, kan begitu alternatif. Nah, jadi sehingga kalau kita mengacu pada KUHP yang baru ini ya tentu kita memang ya menyesuaikan dengan sosiologi hukum yang hidup di tengah masyarakat begitu. Ya, jadi itulah pesan dulu kepada penonton ya, sembari nanti kami lanjutkan bahwasanya pendekatan tadi secara adat ini bukan seolah-olah ini membiarkan tindak pidana ya, tetapi itu tadi yang disampaikan oleh Pak ahli, bahwasanya sekarang ini bahwasanya tidak semua tindak pidana itu ujung-ujungnya harus pidana kan itu, tidak ujung bermuara gitu ke penal. Penal kan tapi itu. Juga ada non penalnya. Bahkan pun prinsip hukum pidana sebetulnya kan ultimum remedium kan itu, ya kan? Artinya solusi terakhir ya Pak ahli kan itu asas terakhir kan begitu. Ya. Jadi begini ya, artinya bahwa ada yang namanya malansi, artinya bahwa perbuatan itu memang dari awalnya jahat. Betul. Gitu. Ya tentu itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif. Seperti misalnya ya kalau membunuh, memperkosa, itu memang dari ulunya jahat. Betul. Tetapi kalau itu perbuatan itu memang jahat, tetapi ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, jadi intinya bahwa kejahatan itu kalau memang di ulunya itu jahat, misal membunuh itu memang tidak boleh, memperkosa itu memang tidak boleh, ya tentu ya bahwa jelas itu dikenakan sanksi pidana.
Berbeda dengan bahwa perbuatan itu bisa dikenakan sanksi pidana karena ada aturan. Iya. Ada aturannya. Nah, tapi hal-hal seperti itu bisa diselesaikan secara apakah dia kerja sosial ataupun membayar denda. Denda ya. Begitu. Baik. Terima kasih tadi penjelasan daripada Pak Ahli. Kemudian ini juga Pak Ahli tadi, saya kembali lagi kepada diskusi kita tadi. Tentu tadi Pak Ahli sampaikan tadi mengenai denda dan sanksi. Kemudian juga saya tertarik ini membahas juga kepada Pak Ahli. Sebenarnya yang termuat di dalam KUHP yang baru, apakah isinya itu hanya rangkuman daripada tindak pidana kejahatan seperti pada KUHP yang lama kan itu, atau ada beberapa aturan-aturan ataupun tindak pidana baru yang diatur dalam KUHP yang baru ini? Baik, Pak Ahli. Ya, jadi dalam KUHP, kalau KUHP lama itu kan ada 3 buku. Ya. Ada 3 buku, buku 1 tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Nah, buku 1 itu ya dari pasal 1 sampai 103. Betul. Yang lama. Kemudian buku kedua tentang kejahatan itu dari pasal 104 sampai 488. Lalu di pelanggarannya di buku 3 itu 489 sampai 569. Betul. Nah, kalau kita lihat pada buku yang lama atau KUHP yang lama dengan KUHP yang baru itu berbeda. Sedangkan KUHP yang baru ini dia hanya 2 buku. Artinya mengatur tentang ketentuan umum, yang kedua mengatur tentang tindak pidana. Nah, tentu di dalam KUHP yang baru tidak serta-merta artinya mengatur seperti KUHP yang lama. Nah, di dalam KUHP yang baru itu memuat tentang tindak pidana khusus. Ya, ada beberapa tindak pidana khusus seperti tipikor, kemudian ITE juga diatur. Kemudian tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu diatur juga di dalam KUHP yang baru. Baru ini ya. Nah, tetapi artinya bahwa bagaimana dengan contoh tipikor? Tipikor itu bagaimana dengan ancaman misalnya dengan pasal-pasal yang selama ini diatur di dalam dengan Undang-Undang Nomor 31, perubahan atas Undang Nomor 20 tahun 2001 yang sudah dirubah ya tentang tipikor itu seperti pasal 2 dan pasal 3. Betul. Pasal 2 pasal 3 itu tentang kerugian negara dan perekonomian negara. Nah, di dalam KUHP yang baru itu sudah diatur. Di pasal 600 kalau saya tidak salah, pasal 600 itu juga mengatur tentang sebagaimana tindak pidana tipikor tentang kerugian negara dan perekonomian negara itu. Artinya pasal 2 pasal 3 dan sudah tegas disebutkan di situ adalah kalau di dalam KUHP yang baru tentang tipikor itu ya pasal 600 itu jelas itu deliknya adalah delik material. Nah, kalau KUHP yang kalau tipikor kan ada kata dapat. Namun dengan putusan MK kan sudah menjadi delik material. Tapi sudah ditegaskan dengan KUHP yang baru bahwa jelas di situ tidak ada kata dapat. Tapi merugikan keuangan negara salah satu unsurnya. Berarti kan deliknya jelas, delik material. Nah, jadi intinya bahwa KUHP yang baru tidak hanya mengatur secara umum, tetapi juga ada hal-hal tentang tindak pidana khusus yang diatur di dalam KUHP yang baru. Baik. Nah, apakah ini nanti juga Pak Ahli? Kan tadi kan Pak Ahli menyampaikan bahwasanya kan di dalam KUHP baru ini ada beberapa tindak pidana khusus yang diatur kan gitu, seperti yang Pak Ahli jelaskan tadi ada tindak pidana korupsi kan gitu di dalam itu. Apakah ini nanti dengan sendirinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang KUHP baru ini akan menghapuskan, ya kan tadi kan sebelumnya kan ada undang-undang yang mengatur secara khusus juga tipikor ini. Nah, itu dari kacamata sebagai Pak Ahli lah. Enggak artinya dengan sendiri, tapi kan ada beberapa pasal saja. Oh, beberapa pasal. Bukan seluruhnya. Iya. Hanya beberapa pasal. Penegasan lah lebih tegas lagi di dalam undang-undang KUHP baru ini. Betul. Jadi nanti kan kita bicara lex specialis derogat lex generalis. Betul. Apabila itu tidak diatur yang khusus, maka masuk yang umum. Kalau yang umum tidak masuk ya sebaliknya khusus. Nah, maka kita lihat di sini tidak semua pasal yang misalnya tipikor diambil semua pasal, enggak, hanya beberapa pasal saja. Hanya beberapa pasal saja. Karena kemarin ini paling ada beberapa juga kawan-kawan kita kan berdiskusi terkait pada ini. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya apakah ini nanti secara otomatis mencabut misalnya undang-undang yang sebelumnya terbit kan gitu. Tidak, hanya beberapa pasal saja. Oke. Nah, menurut Pak Ahli lah dengan berlakunya nanti undang-undang KUHP baru ini kan gitu.
ini dampaknya apa nanti kira-kira ke depannya ini? Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwasanya hukum kita ini nanti berjalan dengan baik, atau nanti justru menimbulkan apa namanya itu pro kontra lagi gitu kan itu? Karena selama ini kan setiap ada produk undang-undang kan tentu ada yang pro, ada yang kontra lagi. Dari analisa dari Pak Ali, apakah di dalam undang-undang KUHP baru ini juga ada hal-hal seperti begitu? Ya, kalau saya lihat ya artinya bahwa KUHP baru ini lebih baik ya. Kalau saya katakan lebih baik daripada KUHP yang lama. Ya, karena artinya bahwa beberapa muatan yang ada di dalam KUHP yang baru itu sudah menjangkup daripada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau saya melihat, ya tergantung bagaimana peranan penegak hukum dalam hal ini, dalam penerapan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang baru. Nah, tentu maka sanksinya tadi kan tidak hanya seperti dalam KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu kan ada dua sanksi, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Nah, pidana pokok ya kita lihat ada penjara, kurungan, denda, dan kemudian ada beberapa pasal yang artinya memang muaranya pidana. Nah, sedangkan KUHP yang baru ini memang muaranya tidak hanya pidana, tetapi juga ada non penalnya, ada sanksi sosial. Nah, jadi bagi saya ya bahwa KUHP yang baru ini ya, karena kita belum mencoba ya. Tapi intinya bagi saya begitu dalam hal penegakan hukum nantinya mungkin bisa berjalan dengan baik. Dengan baik ya. Nah, jadi itu harapan juga daripada masyarakat Indonesia ini Pak Ali ya kan. Artinya bahwasanya dengan adanya KUHP baru ini ya sedikit memperbaikilah citra hukum kita kan gitu. Ya kan. Apalagi kan yang selama ini kita lihat tadi bahwasanya kan yang lebih diutamakan di aturan KUHP lama ini kan soal kepastian kan itu. Tetapi kan kalau di KUHP baru ini yang kalau kita selintas kita membacanya lebih mengedepankan rasa keadilan begitu. Iya, jadi enggak, jadi begini. Kalau kita lihat KUHP yang baru ini, artinya tidak hanya kepastian hukum, tapi ada kemanfaatan juga di situ. Betul. Jadi tujuan hukum kalau saya lihat dalam KUHP yang baru ini lebih tepat. Kalau KUHP yang lama memang itu kepastian. Tapi kan kalau KUHP yang baru ini ya memang kita menguaranya kepada ada kepastiannya juga, ada kemanfaatan. Ya sama dengan tujuan hukum tadi. Begitu, ada keadilan dan sebagainya. Nah, bagi saya ya artinya bahwa KUHP baru ini lebih mengedepankan kemanfaatan. Begitu. Berarti artinya tadi yang Pak Ali sampaikan bahwasanya ya mungkin kelemahan di dalam KUHP baru ini soal nanti pada penegakan hukumnya kan daripada aparat penegak hukum lah kan itu. Berarti secara substansi yang Pak ahli analisa dan telah bahwasanya ini sudah cukup memadai ya kan mengakomodir daripada kebutuhan hukum masyarakat saat ini ya. Bukan begitu Pak Ali ya. Baik. Mungkin teman-teman pada kesempatan kali ini ya kan sudah kita sedikit berbagi pemahaman terkait daripada KUHP yang baru ini. Tentu kan kalau kita korek satu persatu Pak Ali kan ini kan cukup banyak cakupannya kan itu. Nah, jadi mungkin untuk episode kali ini kita akhiri dan mungkin nanti minggu depan kita lebih membahas lagi terkait daripada rangkaian tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP yang baru itu. Tentu tadi yang udah Pak Ali sudah membocorkan tadi ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana narkotika, ada perdagangan orang kan itu. Tentu kan untuk membahas ini saya rasa ya kan cukup memakan waktu Pak Ali ya kan itu. Dan kita cari nanti momentum yang memang bagus. Nah, tetapi sedikit untuk pesan lah terkait daripada KUHP yang baru inilah dari Pak ahli kan gitu, biar juga menjadi khasanah untuk menambah khasanah daripada masyarakat kita dan rakyat kita gitu, dan juga kalangan-kalangan akademisi juga seperti Pak ahli gitu. Ya, saya harapkan ya artinya bahwa dengan hadirnya KUHP yang baru, kita berharap bahwa penegakan hukum ini lebih mengedepankan sebagaimana amanat daripada tujuan hukum itu sendiri. Artinya ada kepastian, ada kemanfaatan. Dan juga bahwa dengan KUHP yang baru ini kita berharap penegakan hukum lebih baik lagi. Iya. Dan kemudian juga ya tentunya kembali juga pada aparat-aparat penegak hukum kan itu supaya lebih profesional ya. Begitulah Pak Ali kan itu. Undang-undang sudah didesain bagus, tapi kalau memang aparatnya juga ya dalam tanda petik oknum-oknum ya kan itu tidak bagus juga ya. Susah juga kita untuk bercerita terkait daripada itu. Nah, ini Pak Ali, sebelum kita tutup, biasa kami di Bankum Berbicara ini ada slogan yang harus Pak Ali sampaikan ataupun moto ya, contoh kata-kata mengenai hari ini kan gitu. Nah, jadi dari Pak Ali untuk
KUHP baru, satu kata daripada Pak Ahli. Ya, dengan hadirnya KUHP yang baru, bahwa Indonesia sudah memiliki suatu produk hukum yang merupakan produk daripada anak bangsa, supaya hukum di negara kita ini lebih baik dan penerapan hukumnya memberikan sebuah tujuan hukum yang lebih baik, ada kepastian dan kemanfaatan. Demikian. Baik, terima kasih rekan-rekan dan seluruh penonton setia Bankum Berbicara. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahli bocoran-bocoran dan daripada KUHP baru. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penambah hasanah dalam hukum, terutama juga masyarakat-masyarakat yang tidak mampu di luar sana. Dan tentunya sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, kita yelelkan kembali slogan daripada Bankum Berbicara Pak Ahli ya. Dan juga kita doakan ini sama-sama Pak Ahli kita ini lancar selalu rezekinya, kemudian juga disehatkan beliau amin, ini, amin, amin. Ya kan? Apalagi nih Pak Ahli ini sebentar lagi diwisuda sebagai doktor kan itu. Amin, amin. Jadi jangan sungkan, jangan ragu kalau misalnya butuh ahli pidana ini, Pak Ahli, Pak Erdiansa SMH yang sekarang juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Riau. Oke, kita yelelkan ya slogan kita, ya kan? Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Tepuk tangan.